Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada pertanyaan yang menggelitik itu. Betapa sulitnya kita itu bersikap istiqomah ketika kita harus berhadapan dengan lingkungan yang tidak kondusif. Nah, tentu saja saya dan teman-teman menjawab, iya, faktanya memang begitu. Lingkungan itu sangat mendukung bagi diri kita untuk berbuat sesuatu kalau cukup kondusif, artinya benar-benar bersahabat dengan apa yang mau kita lakukan. Kata ketika lingkungan itu tidak kondusif, kita akan sulit untuk melakukan apapun yang seharusnya kita lakukan. Akhirnya saya katakan bersama teman-teman, kenapa orang memilih bersikap pragmatis, itu karena mereka harus berhadapan dengan realitas yang tidak mudah untuk dihadapi, sehingga idealisme itu bisa saja kandas di tengah jalan. Karena ketika orang mempertahankan idealisme itu pengorbanannya cukup banyak, itu ya korban apapun, ya korban perasaan, korban harta, korban apapun ya, termasuk korban-korban yang seringkali tidak bisa dilakukan oleh orang, yaitu pengorbanan terhadap kesempatan untuk meraih sesuatu yang terkait dengan kepentingan duniawinya. Kepentingan duniawinya itu banyak sekali ya, ada uang, ada jabatan ya, ada kenikmatan yang lain yang bisa hilang sebagai akibat dari sikap istiqomah yang dipilih. Nah, berkaitan dengan itu banyak hal yang selalu saya sampaikan dalam beberapa kali saya berikan kuliah. Tetapi saya selalu mengatakan begini, ketika orang itu berada dalam lingkungan yang kondusif, mungkin dia akan nyaman untuk melakukan apapun yang semestinya dilakukan. Tetapi pada saat dia berada dalam lingkungan yang tidak kondusif, dia akan menjadi orang-orang yang susah untuk melakukan apapun yang ideal, karena harus berseberangan dengan apa yang menjadi gagasan dia dan keinginan dia untuk melakukan sesuatu. Dan inilah yang selalu saya sampaikan. Makanya ketika Rasulullah itu bersabda, innal islama bata'a ghariban wa sayaudu ghariban, sesungguhnya Islam itu pertama kali muncul ya dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing. Tetapi Rasulullah memberikan statement yang luar biasa, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang terasing itu. Siapa mereka itu? Nah, ketika ditanyakan oleh para sahabat, wa manil ghuraba, siapa ya Rasulullah yang disebut al-ghuraba itu? Rasulullah pun menjawab, an-nuzza'u minal qabail, orang-orang yang memisahkan diri dari kabilah-kabilah yang pada waktu itu memang menyimpang, pada waktu itu dikatakan sesat. Ini salah satu hadis yang mengiringi hadis-hadis yang lain yang berbicara tentang ghuraba. Di dalam dunia akademis juga seringkali seperti itu.
ada seorang akademisi yang terpaksa harus berpendapat sama dengan kehendak orang-orang yang memang memaksakan kehendak untuk berpendapat seperti itu, sehingga ada istilah fatwa pesanan. Meskipun istilah ini bisa saja menjadi istilah yang pejoratif, yang tidak disukai orang, tetapi faktanya kan selalu mungkin ada. Makanya saya pernah mencoba untuk cerita pada teman-teman saya di Fakultas Hukum waktu itu. Ada sebuah hadis yang menyindir dan bahkan motivasi kalau saya mengatakan seperti itu. Rasulullah mengatakan al-qudatu thalathatun. Hakim itu ada 3. Maksudnya ada 3 kelompok hakim. Rasulullah mengatakan qadiyani finnar wa qadin fil jannah. 2 orang hakim itu ada di neraka dan seorang hakim berada di surga. Nah, lalu dikatakan rajulun qada bi ghairil haq, itu yang akan bisa masuk neraka. Ya, dikatakan ada seorang hakim yang mengadili dengan ketidakbenaran, menghukumi secara tidak adil, menghukumi sesuatu dengan ketentuan hukum yang tidak benar, maka ia masuk neraka. Kita katakan fadzaka finnar. Nah, ternyata tidak mudah itu. Ada seorang hakim yang dikatakan waqadin la ya'lamu wa ahlaka huquqan nas wa finnar. Tapi ada seorang hakim yang sebenarnya dia tidak tahu, tetapi dia merasa tahu, karena itu kemudian dia merampas hak orang. Karena ketidaktahuannya itu juga masuk neraka. Jadi hakim yang pintar tetapi tidak menggunakan pintarannya untuk mengadili, sehingga bersikap zalim pada orang yang mencari keadilan, atau seorang hakim yang tidak paham, sehingga dengan tidak pahamnya dia mengadili dengan salah, itu masuk neraka. Lalu yang disebut hakim yang masuk surga itu siapa? Qadin qada bil haq, yaitu seorang hakim yang memang capable, punya kemampuan untuk menjadi hakim, dan dia menghukumi dengan benar, dia menghukumi dengan adil, dia menetapkan hukum itu dengan seadil-adilnya, itu yang akan masuk surga. Nah, ini adalah ilustrasi yang seringkali saya renungkan. Kalau hakim itu sudah tidak punya integritas, padahal dia itu tahu mana yang benar dan mana yang salah, nah, bisa jadi dia terjebak untuk melakukan tindakan yang salah dengan memberikan putusan yang salah. Demikian juga ketika hakim itu sebenarnya tidak tahu mana yang benar dan yang salah, maka dia akan membelokkan sesuatu yang kadang-kadang dia tidak tahu kalau sesuatu itu belok. Nah, kalau dia itu tahu dan dia itu betul-betul punya integritas, maka dia akan menghukumi siapapun yang berperkara itu dengan sebenar-benarnya, dengan sikap adilnya, dan hakim itulah yang disebut sebagai hakim yang punya integritas. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita mengenal bahwa di dunia ini memang bisa jadi ada 2 hal yang berseberangan, tesis dan antitesis. Kalau ada orang yang dalam dunia pewayangan itu seperti Semar yang berjalan lurus, ada juga orang yang seperti Togok, orang yang sebenarnya tahu mana yang benar tetapi tidak berjalan lurus, bukan karena dia tidak ingin berjalan lurus, tetapi karena dia harus berhadapan dengan realitas yang tidak memungkinkan dia itu dengan sangat mudah berjalan lurus. Dan untuk cari aman, maka dia mengorbankan idealismenya untuk melakukan sesuatu yang salah. Nah, dia bisa saja sebenarnya bersuara lantang, berpijak pada hidupnya, tapi dia tidak punya keberanian, dia tidak punya nyali untuk menjadi orang yang punya keberanian seperti keberanian yang dimiliki oleh para nabi, para rasul. Keberanian seorang Musa, seorang Ibrahim, seorang Muhammad, ya, ketika menjadi rasul dia berani. Ibrahim berhadapan dengan Raja Namrud yang sangat otoriter, berani. Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, berani.
bagaimana Muhammad SAW ketika berhadapan dengan bahkan bukan orang, tapi sistem dan budaya jahiliyah yang didukung oleh orang-orang yang sebenarnya juga punya power untuk menekan, dia tetap bersikap istiqamah. Bagaimana perseteruannya dengan Abu Jahal dan Abu Lahab itu ceritanya di dalam sejarah yang bisa kita baca dalam Sirah Nabawi, luar biasa. Dan ternyata Rasulullah lulus untuk tidak terjebak pada sikap pragmatis. Nah, inilah yang selalu saya sampaikan dalam beberapa kesempatan. Nah, disinilah kemudian saya ingin lebih menjelaskan bagaimana kita itu punya kepribadian semar. Semar itu adalah simbol manusia dengan karakter, dengan kepribadian yang sangat baik. Dia memiliki akhlak yang terpuji. Kepribadian semar itu merupakan pribadi manusia yang sekarang ini langka, luar biasa, di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Digambarkan dia itu adalah orang yang selalu bersikap tawadhu. Meskipun dia pintar, dia tidak menunjukkan kepintarannya dengan mendemonstrasikan apa yang dia ketahui, tetapi digambarkan sebagai orang yang sepenuh kerendahan, tapi nasihat-nasihatnya betul-betul bisa diterima secara akal sehat. Dalam penampilannya, Samar itu selalu tegak di dalam kebenaran. Sikapnya jelas dan terbaca, karena apa yang ada di hatinya itulah yang dikatakan, dan kemampuannya untuk berkomunikasi itu sangat bagus. Kebetulan dia itu berada di tengah-tengah satria yang baik dan selalu berusaha mengasah jiwa dan batinnya untuk menjaga dari segala macam bentuk kekeliruan. Dia betul-betul anti maksiat, pro kebenaran. Dan Semar tidak pernah semata-mata memberi perintah kepada orang, tetapi senantiasa memberikan nasihat dan memantau agar nasihatnya itu bisa dilaksanakan oleh siapapun yang diberi. Meskipun Semar itu adalah seorang yang sangat dihormati oleh para ksatria dan semua orang pada waktu itu, dan ilmunya sangat tinggi, sama sekali tidak pernah dia itu sombong. Sikap rendah hatinya itu tercermin di dalam tutur katanya. Dia rela dan ikhlas untuk dicemooh dalam statusnya sebagai seorang yang disebut pelayan para ksatria. Saya juga seringkali merenung aneh-aneh, dan andai kata sekarang ini ada ilmuwan, ada ulama yang punya kepribadian seperti Semar, itu luar biasa. Dia akan menjadi pembisik yang hebat, karena dia akan selalu membisik-bisikkan sesuatu yang benar pada siapapun, dan selalu punya keberanian untuk bersikap istiqomah. Dia akan selalu menjadi orang yang bertegak lurus, punya sikap tegak lurus, untuk juga mengajak orang bersikap tegak lurus. Dia seorang yang selalu bersikap istiqomah dan mengajak orang bersikap istiqomah dengan segala kemungkinan yang memungkinkan dia itu dibenci oleh orang banyak. Di dalam hati kecil seorang Semar itu terbersit satu keinginan bahwa dia itu tidak hanya ingin baik untuk dirinya sendiri, tapi dia ingin juga menjadi orang baik bersama orang lain yang mau diajak baik. Dan kebetulan orang-orang di kalangan Pandawa, satria-satria yang baik itu mengerti ajakan Semar itu, dan kemudian menjadi orang yang mengikuti ajakan Semar. Dan ini berseberangan dengan Togok yang diutus untuk para ksatria yang kebetulan berwatak buruk. Togok itu meskipun dia itu sebenarnya orang baik, dia berada di tengah-tengah orang yang berwatak culas, berhati busuk. Kehadirannya itu kadang-kadang mengisyaratkan dia itu harus mengalah. Togok itu dikatakan manusia yang gagal untuk menjadi seorang yang bisa mengarahkan orang-orang menjadi baik, karena memang kultur yang dibangun pada waktu itu adalah kultur yang tidak bersahabat dengan kebaikan. Saya masih ingat betul pada waktu ketika mendengar cerita tentang dunia pewayangan, teman saya yang ngerti tentang wayang itu mengatakan Togok itu tergambar sebagai seorang tokoh yang dibungkam suara hatinya oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia sebenarnya ingin berkata benar, tetapi apa yang harus dia katakan sebagai sebuah kebenaran itu selalu ditolak oleh orang-orang yang ada di sekitarnya.
dia terpasung untuk bisa berpendapat selaras dengan apa kata hatinya. Dan pemasungan itulah yang kemudian membuat dia itu tersiok-siok untuk tidak bisa bersikap sebagai seorang yang bijak. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, bercerita tentang Semar dan Tokok itu, saya bisa mengatakan bahwa orang-orang yang punya nasib seperti Tokok itu ada dimanapun dan kapanpun. Dia itu sebenarnya orang baik, tetapi karena dia berada di lingkungan yang tidak mendukung, maka dia akan menjadi orang yang mengalir, jadi orang-orang yang sepertinya dia itu pro terhadap pemungkaran. Peran yang seharusnya dia emban itu dikebiri oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia muncul sebagai orang yang gagal menembus jantung nurani orang banyak. Dan kemudian yang terjadi adalah dia adalah orang yang berada di tengah otoritarisme para kesatria yang culas. Dia tidak bisa menampakkan dirinya sebagai dirinya sendiri. Dia adalah orang yang tergambar menjadi orang yang tertekan, terpinggirkan, terabaikan, dan pada saatnya dia harus berpijak pada kakinya yang tidak kokoh. Dia tidak diselamatkan seperti yang terjadi pada diri Semar, yang mampu bersuara lantang berpijak pada hati nuraninya. Dan pada saatnya memang Tokok itu bisa menjadi orang yang resah dan gelisah karena apa kata hatinya itu selalu berseberangan dengan realitas. Dan sang Tokok ini, meskipun sebenarnya dia punya keberanian untuk menjadi orang yang hebat, tetapi karena dia itu sendiri dan harus berhadapan dengan orang-orang yang mengancam dirinya, dia akan selalu menyembunyikan kebenaran yang seharusnya dia katakan, dan pada saatnya dia akan ngomong secara diplomatis agar tidak disingkirkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, sementara Semar itu berada di lingkungan yang sangat kondusif, yang pada saatnya dia akan bisa menyuarakan kebenaran seperti apa kata hati nuraninya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita melihat ada fenomena Tokok dan Semar di dunia ini, mari yang pertama kita berusaha untuk menjadi Semar di tengah-tengah orang-orang yang memang punya kemampuan untuk menangkap pesan-pesan kebenaran dari diri kita. Dan sementara ketika kita itu melihat para Tokok, mari kita doakan semoga Tokok yang kini menjelma menjadi orang yang seolah-olah jelek segera kembali menjadi dirinya sendiri dan bisa mengatakan apapun menurut apa kata hatinya, dan kembali untuk punya keberanian untuk menyuarakan kebenaran meskipun harus berhadapan dengan realitas yang tidak bersahabat dengan dirinya. Itulah Semar yang selalu bersikap istiqomah, meskipun selalu dikatakan ya dia akan bisa bersikap istiqomah karena mendapat dukungan dari para ksatria yang punya keinginan untuk bersikap istiqomah. Tetapi tidak ada salahnya Tokok pun belajar pada sang Semar untuk juga bersikap istiqomah, meskipun dengan cara yang berbeda. Dia harus hadir menjadi orang yang menyuarakan kebenaran di tengah banyak orang yang lebih suka menyuarakan ketidakbenaran. Dia akan bisa berlatih untuk berkomunikasi dengan dakwahnya seperti ketika Musa berhadapan dengan Fir'aun, ketika Ibrahim berhadapan dengan Namrud, dan ketika Nabi Muhammad berhadapan dengan realitas budaya dan sistem yang tidak bersahabat dengan dirinya, sehingga dia keluar jadi pemenang karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, dengan izin Allah, insya Allah semua bisa kita lakukan, dan bukan tidak mungkin sang Tokok akan menjadi orang yang sukses ketika dia benar-benar mohon kepada Allah dengan harapan mudah-mudahan Allah menolong dirinya untuk menjadikan dirinya seperti Semar yang terus bersikap istiqomah di dalam keadaan yang tidak menentu, di mana dia selalu berhadapan dengan realitas yang tidak bersahabat dengan kebenaran. Mari kita belajar untuk bisa berkatakan yang benar itu benar, qul haq wa in kana murran, katakan yang benar meskipun pahit, dimanapun dan kapanpun kita berada, dengan kemampuan diri kita untuk menyampaikan kebenaran pada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.